Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori Hadi. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya sekarang berada di sekolah ASKI atau dikenal dengan Asyidikyah. Tujuan saya ke sini untuk mempelajari sistem informasi yang ada di sekolah ASKI atau dikenal dengan Asyidikyah. Ingin tahu gimana kelanjutannya? Gas! Sekolah Tahfidz As-Siddiq atau dikenal dengan As-Siddiqiyah merupakan lembaga pendidikan berbasis Al-Quran yang didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Haji Muhammad Sirot. Sekolah ini didirikan sebagai upaya membentuk generasi Qurani di tengah perkembangan zaman dan anggapan masyarakat bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Sekolah ini berlokasi di Jalan Perumahan Bukit Indah, Blok D4, nomor 17 Desirwa Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sekolah ini menerapkan pembelajaran tahfidz dengan metode yang mudah dan menyenangkan, meliputi tahsin, tajwid, makhrijul huruf, murojaah, serta pemahaman isi Al-Quran. Sejak dipimpin oleh Bapak Haji Subhanallah SPD pada tahun 2015, program tahfidz berkembang pesat dengan melibatkan seluruh guru dalam pembinaan Al-Quran. Selain pembelajaran akademik, sekolah juga membiasakan kegiatan islami seperti sholat duha, mabit, dan wisuda tahfidz. Tahfidz As-Siddiq memiliki visi mencetak generasi berakhlakul karimah, unggul dalam ilmu pengetahuan dan Al-Quran, serta mampu menjadi pribadi yang mandiri, terampil, dan berkarakter Qurani. Di sini saya sudah ditemani oleh Pak Rizky selaku guru di sekolah ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya bisa tanyakan ke Bapak tentang sistem informasi kemahasiswaan yang dianut oleh sekolah ASKI ini. Yang pertama itu mungkin tujuan sekolah menggunakan SIMDIK untuk kemahasiswaan itu apa? Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak mahasiswa UNFAM ya. Ya, untuk sebenarnya tujuan dari SIMDIK ya, SIMDIK ini untuk sekolah sangat banyak. Yang pertama adalah pendataan, ya kan? Pendataan ini maksudnya seperti simpan biodata, kemudian nilai, absensi, kemudian SPP, pelanggaran siswa, kemudian dan lain-lain banyak. Itu untuk pendataan. Kemudian ada lagi tuh sebagai monitoring. Biasanya guru bisa melihat apa aja mapel yang dia ajarkan, kemudian siswa berapa aja sebagai monitoring dari guru. Kemudian juga kepala sekolah juga sama sebagai bisa dia memonitoring data-data siswa, perkembangannya, masuk keluarnya siswa, kemudian bagaimana perkembangan guru juga ada di SIMDIK atau ada di Dapodik seperti itu. Kemudian juga ada pelaporan, tarik rapor. Biasanya itu sekali satu semester itu ada namanya rapor pendidikan atau rapor siswa ya. Bisa kita tarik rapor dari Dapodik tersebut. Kemudian juga bisa laporan ke dinas. Laporan ke dinas itu artinya biasanya perkembangan anak itu rapornya bagaimana bisa dilihat dari Dapodik seperti itu. Berapa nilai raport anaknya, nilai FTK-nya, nilai PP-nya sebagainya. Sama satu lagi adalah efisiensi ya, mengurangi kertas, semuanya serba digital. Bisa dilihat dari Dapodik seperti Dapodik sekolah. Seperti itu tujuannya. Terus yang kedua, yang bisa mengakses Dapodik tersebut itu siapa saja? Yang bisa mengakses penuh itu adalah operator atau admin yaitu TU, operator sekolah seperti itu. Kalau yang mengakses penuh ya input, kemudian mengubah data dan sebagainya. Tapi semua elemen sekolah bisa untuk mengaksesnya, tapi bukan sebagai editor, hanya sebagai yang melihat saja, misalkan kepala sekolah, kemudian guru, orang tua,
siswa itu semuanya bisa melihat sistem Dapodik. Tapi untuk editornya hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah. Seperti itu. Berarti yang memiliki akses penuh ke Dapodik itu adalah pihak sekolah itu. Itu operatornya aja. Oke. Operator ya. Terus ya selanjutnya cara proses input data di Dapodik itu bagaimana? Biasanya awalan pertama ini dulu, misalkan PPDB nih, kita kumpulkan dulu data-datanya. Data-datanya banyak tuh, ada namanya nanti kakak, kemudian nama lengkapnya harus sesuai dengan ijazahnya, rapornya harus sesuai, nggak boleh salah satu huruf pun nggak boleh ketinggalan ya, antara rapor, ijazah, kemudian akte harus sesuai semuanya. Nah, kemudian ketika biodatanya udah lengkap, yang dibutuhkan Dapodik itu biasanya itu nama lengkap, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan seterusnya. Biodata lengkap lah. Nah, ketika dikumpulin, maka nanti diinput oleh operator sekolah. Diinput, dimasukin data semuanya, nggak boleh salah. Kalau salah nanti berat tuh. Resikonya nanti jasanya salah, karena sekarang itu sistem Dapodik itu mengeluarkan ijazah itu hanya melalui Dapodik, sistem Dapodik. Jadi nggak ada lagi sistem yang sekarang itu tulis tangan, nggak ada. Untuk mulai dari tahun yang lalu sudah sistemnya sistem Dapodik, semuanya berbentuk digital, sampai selanjutnya nggak tahu nih. Jadi kalau misalkan salah nama, nanti untuk mengubahnya itu luar biasa sulitnya. Nah, makanya berhati-hati untuk menginput data. Nah, ketika udah dikumpulin datanya, udah lengkap semuanya, udah sesuai dengan ijazah, dengan akte, baru nanti diinput oleh operator, dimasukkan ke dalam aplikasi itu, kemudian nanti baru diupdate seperti itu, diupdate, baru nanti ketika udah diupdate oleh admin, baru kelihatan tuh. Kalau misalkan mau dilihat perkembangan data, dilihat bisa dari Google juga bisa tuh. Ketika aja Dapodik ASCII itu, ada sedikit nanti kelihatan berapa luas tanahnya, siapa aja gurunya, siswanya berapa orang, bisa dilihat. Tapi untuk input data dan akses penuh itu hanya admin saja. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan menurut Bapak sistem Dapodik itu mudah digunakan atau malah sulit gitu? Sebenarnya mudah banget malah, apalagi banyak orang pelatihan baik di mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I become. Erase